Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan bisnis plan UMKM dari Lanting Bunting. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, hingga hasil, serta kesimpulan dan saran yang akan kami berikan pada bisnis plan kali ini. Baik, di ringkasan eksekutif ini, Lanting Bunting adalah usaha tradisional dari Kebumen yang dijalankan dalam skala rumahan dengan bentuk usaha perorangan. Produk utama berupa lanting yang dipasarkan kepada mahasiswa, khususnya di daerah Telkom University, melalui sistem titip jual di kantin dan penjualan online via media sosial, TikTok, dan Instagram. Usaha ini dijalankan dengan modal awal sebesar 402.000 untuk bahan baku, kemasan, hingga distribusi. Dengan biaya operasional yang rendah, Lanting Bunting ini menargetkan keuntungan bulanan berkelanjutan sekaligus memperkenalkan makanan tradisional kepada generasi muda pada zaman sekarang. Sekarang kita membahas mengenai profil usaha. Profil usaha ini, nama usaha kami adalah Lanting Bunting. Bidang usahanya di bidang makanan ringan tradisional. Produk utama yang kami jual adalah produk utama lanting khas Kebumen. Usaha ini adalah usaha perorangan dan target kami adalah mahasiswa khususnya di Telkom University. Dan strategi pemasaran kami yaitu titip jual di kantin, fakultas, dan penjualan online melalui media sosial, dan modal awal kami 402 juta. Di sini Lanting Bunting adalah usaha makanan tradisional khas Kebumen yang dijalankan dalam skala rumahan dengan bentuk usaha perorangan. Produk utamanya adalah lanting yang berbahan dasar singkong dengan cita rasa yang gurih dan enak. Khas yang dikemas secara praktis dan modern, usaha ini menyasar segmen mahasiswa, khususnya Telkom University, dengan strategi pemasaran melalui sistem titip jual tersebut. Lanting Bunting ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan sekaligus melestarikan kuliner tradisional kepada generasi muda sekarang. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan usaha. Di sini saya membagi jadi 3 segmen. Ada 1 tahun, 2-3 tahun, hingga jangka panjang sampai 5 tahun. Di jangka pendek 1 tahun ini, kami memperkenalkan produk Lanting Bunting kepada mahasiswa Telkom University sampai menstabilkan proses produksi skala rumahan serta mencapai keuntungan bulanan yang konsisten. Target di tahun pertama ini kami memproduksi 1000 sampai 1200 bungkus per tahun. Omset tahunan hingga 8 sampai 10 juta. Laba bersih kami per tahun menerima 2.500.000 sampai 3.500.000 hingga modal awal 408 kembali dalam 3 bulan. Yang kedua, jangka menengah 2-3 tahun. Di sini kami akan memperluas jangkauan pasar ke kampus lain, meningkatkan kapasitas produksi karena semakin banyak pasarnya, serta mengembangkan variasi produk dan kemasan. Target kami produksinya di 3.000 sampai 4.000 bungkus per tahun. Omset tahunan kami hingga 24 juta sampai 35 juta kurang lebih. Dan menambahkan varian rasa serta kemasan. Serta memiliki mitra titip jual di kampus, kurang lebih 3 kampus. Yang terakhir adalah jangka panjang di 5 tahun. Di sini 5 tahun ini kami sudah mengembangkan usaha menjadi bisnis makanan ringan tradisional yang berkelanjutan dengan pasar yang lebih luas dan legalitas usaha yang lebih lengkap dari NIB dan semacamnya. Produksi kami sudah mencapai 8.000 bungkus per tahun. Omset tahunan kami mencapai kurang lebihnya 80 juta dan usaha sudah berizin NIB, PIRT atau halal, dan distribusi di luar area kampus itu tersendiri. Kemudian saya akan membacakan analisis pasar di mana kami memiliki segmentasi pasar yang geografisnya di daerah perkotaan dan semi perkotaan di Pulau Jawa, khususnya pada Kota Bandung, dan kemudian akan dipasarkan langsung melalui media sosial hingga ke kota besar seperti Jakarta, Jogja, dan juga ke Semarang. Kemudian demografisnya dengan usia 15 sampai dengan 55 tahun dengan genre laki-laki dan juga perempuan.
dengan pekerjaan pelajar, mahasiswa, pekerja, ataupun ibu rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas. Dengan psikografis, orang-orang yang menyukai camilan gurih, renyah, praktis, dan juga tertarik akan produk lokal, serta tradisional dengan kemasan yang modern dan higienis. Di sini kami memiliki karakteristik dan kebutuhan konsumen seperti hal ini dapat dikonsumsi saat bersantai, bekerja, belajar, dan juga berkumpul. Dengan sensitivitas harga, namun mengutamakan rasa, kerenyahan, dan juga kebersihan. Kemudian dibeli sebagai camilan harian, stok rumah, ataupun juga oleh-oleh. Dan yang terakhir, membutuhkan snack yang harganya terjangkau, praktis, dan bercita rasa lokal. Kemudian adalah analisis kompetitor. Di sini kami juga menganalisis kompetitor, pesaing UMKM lanting tradisional dan snack singkong atau tapioka pabrikan. Dengan kelebihan, harganya lebih murah, dengan pengalaman produksi yang tinggi dan dikenal di pasar tradisional. Mereka juga memiliki kekurangan seperti kemasan yang sederhana, branding lemah, variasi rasa terbatas, kualitas kurang konsisten, dan juga digital marketing yang belum optimal. Di sini positioning dan diferensiasinya ada dua poin. Yang pertama, lanting bunting diposisikan sebagai camilan tradisional berkualitas dengan rasa otentik dan kemasan modern hingga higienis. Dan yang kedua, diferensiasinya melalui varian rasa, branding yang kuat, kemasan yang menarik, serta pemasaran digitalnya juga baik. Kemudian adalah analisis SWOT, di mana kami memiliki strength dengan cita rasa tradisional, gurih, asin, juga teksturnya renyah dan tidak berminyak. Kemudian kami memiliki kemasan yang menarik dan modern dengan ornamen batik khas Kebumen. Yang ketiga, adanya identitas merek yang jelas melalui nama, logo, dan juga desain kemasan. Yang keempat, kami memiliki variasi rasa yang beragam dengan rasa balado dan jagung bakar. Dan kami juga memiliki kekuatan pemanfaatan media digital dan marketplace. Kami juga memiliki weakness di mana kapasitas produksi yang masih terbatas dan dilakukan secara semi manual. Modal usaha yang relatif terbatas dan juga brand awareness masih rendah karena usaha dalam tahap pengenalan pasar. Dan yang terakhir, distribusi produk belum merata karena masih bergantung pada penjualan langsung, media sosial, dan marketplace tertentu. Di sini kami juga memiliki opportunities di mana permintaan pasar makanan ringan di Indonesia meningkat sekitar 4,5 miliar US dollar dan pertumbuhan tahunan yang stabil. Dan juga minat konsumen terhadap makanan tradisional lokal meningkat karena kemasannya juga menarik. Kemudian adanya perkembangan e-commerce dan media sosial yang memungkinkan untuk menjangkau pasar tanpa memiliki toko offline. Dan yang terakhir, kelemahan kompetitor dalam hal ini adalah kemasan dan branding menjadi peluang yang untuk tampil lebih unggul. Kemudian kami juga memiliki traits di mana persaingan yang ketat dengan stek pabrikan berskala besar yang memiliki kapasitas produksi tinggi, serta adanya perubahan selera konsumen terhadap produk snack yang lebih sehat. Dan yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku yang dapat meningkatkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, adanya produk substitusi yang mudah ditemukan seperti keripik, snack instan, dan juga camilan impor yang tersedia di luas di pasaran. Selanjutnya adalah matriks SWOT, di mana kami sudah melakukan observasi dengan faktor internal dan juga eksternal, di mana faktor internal SO yang memanfaatkan cita rasa khas lanting Kebumen, yaitu gurih, gurih bawang, renyah kering, dan tidak berminyak untuk meningkatkan permintaan pasar camilan tradisional. Yang kedua, mengembangkan varian rasa balado dan jagung bakar untuk menarik konsumen muda seiring pertumbuhan pasar snack nasional. Dan yang ketiga, menggunakan kemasan modern dengan ornamen batik khas Kebumen sebagai daya tarik produk lokal di tengah meningkatnya minat terhadap produk berciri budaya daerah. Dan yang terakhir, mengoptimalkan media sosial dan marketplace untuk memperluas pasar mengikuti pertumbuhan penjualan makanan ringan secara online. Kemudian kami juga memiliki weakness opportunity atau WO, di mana kami memiliki 4 poin. Yang pertama, mengatasi keterbatasan kapasitas produksi dengan sistem penjualan online dan pre-order agar produksi tetap terkontrol.
Yang kedua, meningkatkan brand awareness yang masih rendah melalui branding visual kemasan batik khas Kebumen dan konten media sosial berbiaya rendah. Yang ketiga, memanfaatkan dukungan terhadap UMKM dan produk lokal untuk memperluas pasar tanpa membutuhkan investasi besar di awal. Dan yang terakhir, menggunakan sistem reseller untuk memperluas distribusi tanpa mendapat beban produksi secara langsung. Kemudian ada strength trade, di mana ini ST. Yang pertama, menghadapi persaingan snack pabrik dengan menonjolkan keunikan cita rasa tradisional lanting Kebumen yang otentik. Yang kedua, mengurangi dampak perubahan selera konsumen melalui inovasi varian rasa balado dan juga jagung bakar. Yang ketiga, menggunakan kemasan berornamen batik khas Kebumen sebagai pembeda kuat dari produk camilan massal. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi kualitas dan kebersihan produk untuk membangun kepercayaan konsumen di tengah banyaknya produk distribusi. Kemudian yang terakhir ada weakness trade atau WT, di mana ini menerapkan pertumbuhan usaha secara bertahap untuk menghindari resiko persaingan harga dengan produsen skala besar, dengan mengontrol biaya produksi yang fokus pada varian rasa yang paling diminati pasar, kemudian membatasi distribusi awal pada pasar lokal dan online skala kecil ataupun menengah agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, menjaga efisiensi penggunaan bahan baku untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan baku. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk lanting kami ini berbahan tepung tapioka, memiliki rasa yang gurih dan teksturnya juga renyah. Dengan kemasan kurang lebih 120 gram, praktis untuk dikonsumsi dan menjadi oleh-oleh. Yang ketiga, kualitasnya juga dijaga melalui bahan baku yang konsisten dengan masa simpan 2-3 minggu. Kemasannya juga food grade berlabel merek, komposisi, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian adanya varian rasa, yaitu rasa balado dan juga jagung bakar. Yang kedua ada harga, di mana harga jual kami adalah 12.000 per bungkus dengan strategi penetrasi pasar dengan harga yang terjangkau. Kemudian adanya diskon pembelian minimal dan promo bundling di online. Yang terakhir ada harga sedikit di atas lanting tanpa merek sebanding kualitas dan juga kemasan. Kemudian distribusinya melalui penjualan langsung dan melalui media sosial serta wilayah pemasaran sekitar Telkom University dengan pengiriman yang gosen dan juga COD. Kemudian adanya kerjasama distributor dan reseller dengan potongan 10-15%. Kemudian promosi dan penjualannya melalui media online, Instagram, WhatsApp, Marketplace, dan juga anggaran promosi kurang lebih 5% dari omset. Dengan konten produk, proses produksi dan testimoni, dan program loyalitas dan partisipasi bazar UMKM dengan target penjualan awal 200 bungkus per bulan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.400.000. Selanjutnya ada rencana operasional dan produksi. Yang pertama, lokasi dan fasilitas. Usaha ini berlokasi di sekitar Telkom University, Kabupaten Bandung, tepatnya pada area pemukiman dekat kampus, dengan luas kurang lebih 30-40 meter dengan area produksi, pengemasan, dan penyimpanan terpisah. Yang ketiga, peralatan semi manual seperti timbangan digital, wadah aduk, sarung tangan, dan juga rak penyimpanan. Yang kedua, ada kapasitas dan proses produksi. Kapasitasnya kurang lebih 300 kemasan 120 gram per siklus produksi. Kemudian tahapannya ada mulai dari pemeriksaan bahan baku, pemberian bumbu, balado dan jagung bakar, kemudian pengemasan, kemudian ada penyimpanan FIFO, dan yang terakhir ada distribusi. Dengan waktu produksi kurang lebih 1-3 jam per siklus. Dan yang ketiga ada standar operasional dan quality control. SOP-nya, takaran bahan baku, kebersihan alat, konsistensi rasa, dan kerenyahan. Dengan QC pada bahan baku, proses, dan kemasan. Produk yang tidak sesuai standar tidak akan dipasarkan. Selanjutnya ada supplier dan persediaan. Bahan bakunya yang kami dapatkan di Shopee @berkahrasa12, kemasannya di @klinik_kemasanku dengan supplier cadangan si jempol dengan area Bandung. Sistem stok minimum 2-3 hari dengan pencatatan manual dan spreadsheet. Dan yang kemudian ada teknologi dan sistem dengan sistem Excel atau Google Sheet untuk keuangan dan stok, kemudian Shopee dengan pembelian bahan baku, kemudian ada WhatsApp bisnis dan Instagram sebagai komunikasi dan promosi, dan yang terakhir otomasi terbatas, yaitu kemasan Ziploc dengan maintenance mandiri secara rutin.
Selanjutnya kami memiliki struktur organisasi dan SDM. Di sini usaha ini dipimpin oleh seorang CEO Daichi Junior, kemudian dikelola oleh logistik Deska Delio dan tim marketing Hairina Wulandari. Dengan garis koordinasi, logistik dan marketing melapor setiap kegiatan kepada CEO. Dengan kebutuhan SDM, 3 orang dengan gaji awal 100.000 per bulan, dengan kesepakatan bersama, kemudian pembagian peran bersifat struktural bukan hierarkis. Dengan pembagian tugas atau wewenang, CEO mengelola operasional, strategi penjualan, keuangan, dan pengambilan keputusan akhir. Dan logistik mengelola stok bahan baku dan kemasan, pengemasan, pengiriman, dan jadwal produksi. Serta marketing mengelola promosi media sosial seperti TikTok, konten pemasaran, relasi pelanggan, dan peningkatan penjualan. Selanjutnya kami memiliki manajemen SDM dan aspek legalitas, di mana sistem manajemen ini melakukan rekrutmen dengan teman kos atau kampus berdasarkan keahlian dan juga komitmen, dengan masa percobaan 1 bulan dan pelatihan langsung di lapangan sesuai dengan peran. Penggajiannya merupakan gaji tetap dan mendapatkan bonus jika targetnya tercapai, dengan penilaian kinerja berupa target penjualan, ketepatan pengiriman, dan kreativitas konten. Evaluasi dilakukan setiap bulan secara informal. Kemudian adanya aspek legalitas, di mana usaha ini berskala mikro dan dijalankan secara informal perorangan. Dengan rencana pengembangan legalitas di tahun pertama, kami melakukan validasi pasar dan pencatatan manual. Di tahun kedua, pengurusan NIB dan NPWP usaha, dan tahun ketiga SUP mikro, pendaftaran merek, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan komitmen usaha, menjaga kualitas dan keamanan produk, transparansi keuangan, pelayanan terbaik, dan kesiapan legalitas saat usaha stabil. Oke, untuk selanjutnya kita membahas tentang rencana anggaran belanja dari produk Lanting Bunting sendiri. Dimana untuk RAB kita bagi menjadi 3 poin utama, di mana ada investasi awal, modal kerja, dan juga biaya legalitas. Nah, untuk investasi awal sendiri kita berfokus pada mesin cetak resi ya, karena untuk sewa tempat, renovasi, furniture, teknologi dan komputer itu kita memanfaatkan yang seadanya dulu. Jadi kita memanfaatkan benar-benar dari ruangan kamar kos. Jadi kita tidak memerlukan sewa tempat. Untuk komputer sendiri kita memanfaatkan laptop kita masing-masing sehingga kita mengangkatkannya menjadi 0 rupiah. Nah, kemudian untuk modal kerja di sini kita membeli lanting, bahan lanting, yaitu sebesar per packnya itu 1 kg dengan nilai kurang lebih 30.000 per 1 kilogramnya. Nah, kami di sini menganggarkan 5 kilo menjadi 150.000, dan untuk kemasan sendiri satunya 3.000, di mana kita akan memproduksi sebanyak 50 pieces dengan anggaran satu kemasannya itu 3.000, jadi 150.000. Kemudian untuk gaji bulan pertama satu orangnya kita anggarkan 100.000 ya, karena di sini 3 orang jadi 300.000. Kemudian untuk biaya promosi di awal kita kurang lebih mempunyai biaya 100.000 rupiah per bulan, karena untuk seperti TikTok Ads, Instagram Ads, atau promosi-promosi yang lainnya. Nah, untuk biaya operasional sendiri kurang lebih 100.000 per bulan ya. Dan untuk legalitas, pengurusan izin, notaris, dan sebagainya kita belum pakai. Nanti kemungkinan kemudian hari kita akan memakainya. Jadi total modal awal di rencana anggaran belanja kita 1.200.000 rupiah. Oke, selanjutnya setelah membahas RAB kita akan membahas tentang sumber pendanaan. Di sini sumber pendanaan dari Lanting Bunting sendiri dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan juga pinjaman orang tua. Di mana untuk modal sendiri kurang lebih anggaran kita adalah 700.000, dan untuk pinjaman orang tua 500.000 dengan persentase 58 berbanding 41%. Oke, untuk selanjutnya kita ada proyeksi operasional biaya bulanan. Nah, untuk kira-kira biaya operasional bulanan kita ada gaji karyawan 3 orang dengan satuannya adalah 100.000 menjadi 300.000, listrik dan air 50.000, dan juga internet kurang lebih 50.000. Kemudian untuk bahan baku itu 150.000, packaging 150.000, transport 100.000, dengan total semua proyeksi biaya operasional bulanan kurang lebih 800.000 rupiah.
Oke, selanjutnya untuk proyeksi penjualan, di sini kami telah memproyeksikan penjualan di mana ada bulan Januari sampai dengan Desember dengan total penjualan 600 selama 1 tahun, dengan penjualan tertinggi di bulan Juni karena kita target libur sekolah ya, anak-anak SMA, SMP gitu. Kemudian ada di bulan Februari karena itu awal perkuliahan untuk tahun depan. Jadi kita targetnya lebih tinggi seperti 50 pieces, dan di bulan Juni 60 pieces dengan total keseluruhan proyeksi penjualan ada 600 pieces. Nah, untuk detailnya bisa dari samping untuk Januari 40, Februari 50, Maret 45 dan seterusnya. Nah, setelah tadi membahas tentang proyeksi penjualan, kali ini kita akan membahas tentang proyeksi pendapatan. Nah, proyeksi pendapatan ini didapatkan dari total perkalian antara harga jual dan juga proyeksi penjualan tadi, dimana setelah dihitung total proyeksi pendapatan dari Lanting Bunting dengan interval antara Januari sampai Desember itu diperkirakan 12 juta rupiah. Nah, setelah mengetahui proyeksi pendapatan dan penjualan tadi, sekarang kita menganalisis big event point ya. Setelah dihitung-hitung, untuk big event point sendiri adalah total biaya tetap dibagi biaya variabel, di mana BEP untuk penjualan lanting kali ini adalah di 40 pieces. Nah, jika dirupiahkan maka 40 dikali harga jual 20.000 sama dengan 800.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk proyeksi laba dan rugi. Nah, untuk tahun pertama kita memproyeksikan sebesar 600 pieces terjual ya, dengan pendapatan 12 juta dengan total biaya 8.400.000 dan laba bersih 3.600.000. Kemudian untuk tahun kedua dengan proyeksi 690 pieces terjual, kita mendapatkan kurang lebih 13.800.000 dengan total biaya 9.600.000 dan laba bersih 4.140.000. Kemudian di tahun ketiga dengan proyeksi penjualan 794, kita mendapatkan pendapatan sebesar 15.880.000 rupiah dengan total biaya 11.116.000 dan laba bersih sekitar 4.764 dengan ROI tahun pertama 300%, tahun kedua 345, tahun ketiga 397 dengan profit margin semuanya rata-rata 30%. Untuk selanjutnya yaitu ada payback period, atau kapan sih bisnis kita tuh bisa kembali modalnya intinya ya. Nah, untuk bisnis kita bisa kembali modal itu di tahun pertama, yaitu di angka 3.600.000, di mana itu kisaran kurang lebih di bulan ke-4 atau ke-5 penjualan dari penjualan awal. Oke, sekarang kita membahas mengenai identifikasi resiko, yang dimana di sini kami mempunyai jenis resiko dari operasional, keuangan, pasar, SDM, dan hukum. Kemungkinan yang akan terjadi kami mengurutkan menjadi sedang, rendah ke sedang, hingga rendah. Yang pertama di bagian operasional, ini kemungkinannya sedang karena dampaknya akan terhambat proses produksi dan keterlambatan distribusi pada produk itu tersendiri. Makanya strategi mitigasi kami menyusun SOP produksi sederhana dan menjaga ketersediaan bahan baku serta menjadwalkan produksi yang konsisten. Sekarang kita beralih ke keuangan. Keuangan ini kemungkinan rendah ke sedang karena dampaknya ketidakseimbangan arus kas dan keterbatasan modal usaha. Strategi mitigasinya, kami akan melakukan pencatatan keuangan secara rutin, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta pengendalian barang operasional. Yang ketiga ada pasar. Di sini kami kemungkinannya sedang karena penurunan tingkat penjualan akibat persaingan dan perubahan selera konsumen, maka mitigasi kami adalah melakukan promosi aktif melalui media sosial serta menjaga kualitas produk itu tersendiri, serta melakukan inovasi rasa dan kemasan yang makin variatif. Yang keempat ada di SDM, ini kemungkinannya sedang. Dampaknya akan produktivitas menurun akibat keterbatasan tenaga kerja.
pada saat jam-jam membludak. Mitigasinya, kami akan pembagian tugas yang jelas dan pelatihan sederhana serta sistem kerja yang akan menjadi fleksibel. Yang terakhir ada hukum. Hukum di sini kemungkinannya rendah karena dampaknya kendala operasional akibat belum terpenuhnya perizinan usaha. Strategi mitigasi kami yang sudah saya jelaskan di tujuan sebelumnya. Strateginya mengurus legalitas usaha seperti NIB sejak awal dan mempersiapkan perizinan lanjut sesuai perkembangan usaha itu tersendiri, mau CV dan ke PT. Sekarang kita membahas rencana kontingensi. Skenario terburuk yang dihadapi Lanting Bunting adalah penurunan penjualan akibat persaingan dan daya beli konsumen itu tersendiri. Strategi antisipasi dilakukan untuk meningkatkan promosi media sosial, diskon terbatas, serta inovasi rasa dan kemasan. Risiko kenaikan harga bahan baku diatasi dengan penyesuaian ukuran atau harga yang bertahap. Usaha juga menyiapkan dana cadangan darurat sebesar 10 hingga 15% dari laba bersih bulanan untuk kebutuhan yang tidak terduga. Sebagai plan B-nya, penjualan online dan sistem pre-order dimaksimalkan apabila titip jual kurang optimal atau permintaan melebihi kapasitas produksi itu tersendiri. Serta diferensiasi produk dilakukan untuk menghadapi kompetitor di sekitar. Sekarang kita di rencana implementasi. Ini ada beberapa aktivitas yang akan kami lakukan serta target waktunya berapa bulan. Aktivitas yang akan kami lakukan adalah pengurusan legalitas, yang target waktunya dalam 1 bulan itu sudah beres. Yang kedua, setup tempat usaha, itu 1 bulan harus sudah beres dan PIC-nya CEO. Rekrutmen SDM 2 bulan, karena itu harus ada beberapa tahap yang kami lakukan untuk menseleksi SDM tersebut. Makanya ditargetkan 2 bulan selesai. Yang selanjutnya ada pengadaan peralatan. Pengadaan peralatan kami estimasi 1 bulan cukup karena alat-alatnya cukup sederhana untuk di bisnis Lanting ini. Untuk soft launching ini kami targetkan 2 bulan dengan segala plus minusnya, hingga grand opening 3 bulan persiapan karena mencari vendor dan lain-lain, serta evaluasi yang akan kami lakukan yaitu 6 bulan dan evaluasi per tahun di 12 bulan, seperti itu. Sekarang kita membahas mengenai KPI atau Key Performance Indicator. Target penjualan bulanan kami adalah minimal 80-100 bungkus per bulan untuk mengukur penerimaan pasar dan efektivitas pemasaran. Jumlah customer baru minimal 30 pelanggan per bulan sebagai indikator perluasan pasar, hingga customer retention rate minimal 50% untuk menilai tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan. Profit margin ini kami minimal 30% sebagai ukuran efisiensi biaya dan keberlanjutan usaha. Yang terakhir ada market share, diukur dari tingkat pengenalan produk dan terbentuknya pelanggan tetap di lingkungan Telkom University.